Selamat hari Minggu Bapak Ibu Jemaat sekalian, dan terimalah salam persekutuan kita. Shalom. Majelis Jemaat GPE Marbali mengucapkan terima kasih dan menyambut dengan sukacita atas kehadiran warga jemaat pada ibadah minggu di saat ini. Bagi jemaat yang baru pertama kali bersekutu dalam ibadah di Jemaat Marbali, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Jika Bapak Ibu ingin mendapatkan pelayanan dan ingin menjadi warga jemaat tetap, dapat mendatangi majelis jemaat atau pengurus unit setempat, atau mendatangi kantor jemaat setiap hari kerja. Majelis jemaat mengucapkan selamat berbahagia bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dalam minggu ini mengucap syukur atas kebahagiaan hari ulang tahun kelahiran, pernikahan, kenaikan pangkat, promosi jabatan, seleksi kedinasan calon pimpinan, tes masuk Tamtama TNI Angkatan Darat, Bintara, Polri, dan ungkapan syukur jemaat lainnya. Kami pun mendukung seluruh doa dan pergumulan Bapak Ibu warga jemaat yang sakit, yang sementara berada dalam pemulihan kesehatan di rumah dan rumah sakit, yang mengalami masalah ekonomi, rumah tangga, keturunan, jodoh, pendidikan anak, serta yang susah, hidup sebagai janda, duda, yatim piatu, lanjut usia, dan persoalan lainnya dalam tim doa kami setiap pergumulan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah menopang seluruh pelayanan serta program dan kegiatan jemaat yang berlangsung sepekan. Kiranya upaya membangun bersama persekutuan jemaat ini adalah ungkapan syukur bersama demi membangun pertumbuhan iman dan teologi umat dalam tugas persekutuan, pelayan, dan kesaksian. Bersama ini kami Majelis Jemaat Marbali. Inilah informasi pelayanan dan keuangan sepekan. Majelis Jemaat menyampaikan bahwa ibadah perayaan Pentakosta pertama akan dilaksanakan pada hari Minggu 24 Mei 2026. Ibadah syukur Pentakosta kedua akan dilaksanakan pada hari Senin 25 Mei 2026 jam 7 malam di Gereja Sumberkasih. Mohon partisipasi jemaat dalam kebaktian dimaksud. Disampaikan kepada jemaat bahwa pendidikan formal gereja tahun pelayanan 2026-2027 telah dibuka. Untuk itu, operasional belajar mengajar di sekolah minggu berjalan sesuai dengan jenjang masing-masing. Kami menginformasikan kepada jemaat bahwa pendaftaran siswa katekisasi kelas reguler telah dibuka dan berakhir pada tanggal 21 Mei 2026. Adapun persyaratan formil yang di bawah adalah fotokopi kartu keluarga, fotokopi akte kelahiran, dan surat keterangan tuntas WASMI. Calon siswa katekisasi dapat melakukan pendaftaran melalui Komisi ARK Jemaat GPE Marbali. Disampaikan kepada calon siswa katekisasi bersama orang tua wali agar dapat menghadiri pertemuan bersama majelis jemaat sekaligus penandatanganan kontrak belajar yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 21 Mei 2026 jam 7 malam di Gereja Sumberkasih. Mohon partisipasinya dalam agenda dimaksud. Diinformasikan kepada jemaat agar dapat mendorong anak usia angkatan muda Gereja Protestan Maluku agar dapat aktif mengikuti kebaktian AM GPM Ranting Immanuel Marbali sebagai wadah lanjutan pembinaan generasi muda gereja. Terkait hal dimaksud, diharapkan anak-anak yang telah dialih statuskan pasca sidi ke AM GPM agar dapat memperhatikan tanggung jawab dimaksud. Majelis Jemaat menopang doa keluarga
yang anaknya mengikuti tes masuk perguruan tinggi, seleksi masuk Bintara, Tamtama, TNI Polri gelombang pertama tahun 2026. Tuhan Yesus menyertai anak-anak asal jemaat GPE Marbali dalam semua proses yang diikuti. Diinformasikan kepada jemaat bahwa ibadah warga gereja senior jemaat GPE Marbali akan terlaksana pada hari Selasa, 19 Mei 2026 pukul 17.30 WIB bertempat di kediaman Ibu Ida Penaonde. Mohon kehadiran dan partisipasi seluruh warga gereja senior dalam ibadah dimaksud. Diinformasikan kepada jemaat bahwa ibadah kemitraan laki-laki dan perempuan jemaat GPE Marbali akan terlaksana pada hari Minggu, 17 Mei 2026 pukul 12.00 WIB bertempat di kediaman Bapak Adam Waremra. Mohon kehadiran dan partisipasi seluruh laki-laki dan perempuan jemaat GPE Marbali. Dalam rangka keseragaman pemberitaan firman dalam kebaktian wadah, unit, dan kunci usbu, maka diharapkan semua pelayan firman kebaktian dimaksud dapat mengikuti bimbingan khotbah setiap hari Selasa jam 5 sore di Konsistori Gereja Sumber Kasih. Majelis Jemaat meminta topangan doa dan partisipasi aktif jemaat sekalian dalam perencanaan dan pentahapan pembangunan gedung gereja Sumber Hidup, dengan tetap solid berdoa, meminta hikmat dari Allah dalam mengelola seluruh tahapan dengan baik, sehingga dapat berdampak positif bagi pertumbuhan pelayanan jemaat demi kemuliaan nama Tuhan. Majelis Jemaat terus menghimbau seluruh jemaat agar terus memelihara perdamaian dan hidup persekutuan yang harmonis, hindari pertikaian yang sia-sia, yang merusak tatanan hidup sosial dan persekutuan jemaat. Isilah halaman media sosial kita dengan konten yang menyejukkan, ketimbang mencederai hidup persekutuan. Jadilah warganet yang cerdas, dengan tidak membagi berita-berita yang tidak bermanfaat. Berusaha memutuskan mata rantai, ujaran kebencian, bully, dan fitnah kepada pemuda, agar menjaga kekudusan hidup terhadap bahaya narkoba, seks bebas, dan minuman keras. Marilah kita merespons anugerah kasih-Nya dengan membiasakan cinta kasih dalam perbuatan kita sehari-hari yang saling menghidupkan. Disampaikan kepada semua jemaat agar terus berpartisipasi mendorong dan mengawasi jam belajar anak setiap waktu. Hal ini dimaksudkan sebagai cara gereja mendukung program Ayo Belajar oleh pemerintah dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang handal di bidangnya dan memiliki kapasitas mumpuni memasuki era digitalisasi yang menantang. Ibadah Minggu hari ini 17 Mei 2026 diatur sebagai berikut. Ibadah anak jam 7 pagi, pelayan firman Diaken Nyonya A.S. Onaola, pengasuh unit Sion 2, keyboardis Nona Chelsea Watutamata, prokantor anak remaja unit Sion 2, soundman Bapak Rikat Malaiholo. Ibadah Minggu jam pertama jam 9 pagi, peserta kebaktian sektor Peniel, sektor Bethesda, dan sektor Sion. Pelayan firman Pendeta Nyonya D.C. Somokil. Majelis bertugas Penatua Bapak J.N. Memera, Diaken Bapak L. Lewanei. Kolektan unit Niel 2, keyboardis Bapak Doni Watutamata, prokantor Ibu Betty dan kantoria unit Niel 2. Soundman Bapak Rikat Malaiholo. Multimedia Bapak Ejon Pesulima. Pengisi pujian unit Niel 2, penerima tamu Majelis Jemaat sektor Peniel. Ibadah Minggu jam kedua jam 7 malam. Peserta ibadah sektor Bethlehem, sektor Talita Kumi, sektor Karmel, dan sektor Immanuel. Pelayan firman Pendeta Emeritus Nyonya M. Paulus. Majelis bertugas Penatua Bapak HBI, Diaken Nyonya S.P. Maulani, keyboardis Bapak Doni Watutamata, kolektan unit Bethlehem 1, prokantor Ibu Jo dan kantoria Bethlehem 1, soundman Bapak Rikat Malaiholo,
Multimedia Bapak Agus Koupun, pengisi pujian unit Bethlehem 1, penerima tamu Majelis Jemaat Sektor Bethlehem. Nyanyian pujian, nyanyian pelengkap Kidung Jemaat, pembacaan Alkitab, pertama Samuel 1, ayat 1 hingga 20. Tema mingguan, gereja rumah tangga yang memulihkan karakter. Kostor mingguan, Tuagama Bapak J. Tiven, doa buka usbu, Penatua B. Sapulete. Majelis mingguan, Pendeta Nyonya Wes Yahaya, Penatua B. Sapulete, dan Diaken Nyonya A.S. Onaola. Informasi keuangan Jemaat Sepekan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas partisipasi jemaat, donatur, dan simpatisan yang telah memberikan persembahan melalui kolekte, persepuluhan, syukur, dan persembahan lainnya. Kami juga mengucapkan terima kasih bagi jemaat yang telah menyumbang uang maupun material kepada panitia pembangunan gereja Sumber Hidup. Yakinlah bahwa seluruh persembahan jemaat tidak jatuh di tanah yang kosong, tetapi di tanah yang subur untuk menopang pelayanan, membantu para janda, duda, dan yatim piatu dan memberkati jemaat ini. Berikut ini kami sampaikan rekapitulasi pendapatan dan pengeluaran keuangan jemaat minggu ini. Saldo kas periode lalu, Rp33.425.500. Total pendapatan per 16 Mei 2026, Rp17.309.000. Total pengeluaran per 16 Mei 2026, Rp33.176.000. Saldo kas minggu ini 17 Mei 2026, Rp17.558.500. Demi menjaga kenyamanan dan kekudusan ibadah di saat ini, berikut kami sampaikan protokol ibadah. Jemaat sekalian, demi menjaga kenyamanan kebaktian, kami mohon perhatian jemaat untuk tidak masuk keluar ruang kebaktian, membuang sampah, lendir, atau ludah di lantai. Tidak mengaktifkan HP, sebaiknya mengalihkan ke mode silent. Kami informasikan kepada jemaat bahwa ruang kebaktian dan areal gedung gereja adalah kawasan tanpa rokok dan sampah. Di bagian belakang tersedia 2 kamar kecil dan toilet untuk dipergunakan. Bagi orang tua yang membawa anak kecil, disarankan agar menempati tempat duduk di ruangan utama dan tidak di atas balkon. Perhatikan anak dengan baik selama kebaktian berlangsung. Dan jika memerlukan tempat menyusui dan lainnya, bisa melakukannya di ruang konsistori. Demi keamanan jemaat, kami mohon agar selesai kebaktian, jemaat memastikan semua barang bawaan serta kelengkapan kebaktian Anda dibawa pulang dan tidak ketinggalan. Rapihkan tempat duduk dan pungut sampah permen dan sejenisnya sebelum meninggalkan ruang kebaktian. Setelah dentangan lonceng gereja 3 kali, jemaat diundang berdiri, menyambut prosesi pelayan ibadah dengan melakukan nyanyian pembukaan. Demikianlah warta jemaat edisi minggu ini. Atas perhatian jemaat diucapkan terima kasih. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Marbali 17 Mei 2026, Pimpinan Harian Majelis Jemaat GPM Marbali, Ketua Pendeta Nyonya Wes Yahaya, Sekretaris Penatua J. Salakori. Shalom.